Gimana? Itu kayak daki nempel guys. Pernah akhir uas aja. Gua gimana mau nyimpulin kata dia ya? Iya. Gua aja agak paham maksud dia apa. Gua menikmati 2 kali. Yang menurut gue yang paling gampang sakit, yang bikin lu gampang. Bangsat ya. Udah mulai emang Bang tai ya. udah mulai kayak gitu orang. Udah mulai. Kayak bacot aja gitu. Udah mulai. Ayo beritanya ini. Macam berapa? Maaf. Oke, selamat datang di Ngob News. Kami akan membawakan berita yang mantap, Tolol, akurat, goblok, dan pastinya akan terpercaya. iya. Apakah? Jadi, hari ini ada berita tolol lainnya. Oke, jadi kita dapat dari website yoursay.id. Yes. Yaitu adalah ngantuk berat. Kocaknya maling ini ketiduran di TKP langsung digelandang polisi. Another day, another berita goblok. Ya, kita kan hidup di negara Konoha ya, Jan ya. Iya. Kalau nggak goblok tuh bukan orang Konoha gitu maksud gue. Kayak, dan nih tiba-tiba ada kuntilanak nih di belakang kita nih. Menurut gua kan ini benar tadi studio lu. Kenapa nggak diusir aja? Iya ya, harusnya kita ada pengusiran saya. Berita nih, waktu nih. Oke, gimana dengan berita yang beredar ini gimana, Saudara Fauzan? Menurut gua dia maling aja tuh udah menurut gua bisa dibilang kayak tolol lah ya. Ini ketiduran makin tolol aja. Iya enggak? Makin tolol gak sih? Nah, ini tolol sih. Tolol banget ya. Ini definisi tolol. Bisa ketiduran aja. Iya. Oke, kita baca aja nih lengkapnya berita ini ya. Silakan. Oke, jadi berita ini adalah kecil banget lagi. Oke, maling ketiduran di TKP langsung dapat disambut sama polisi. Gila. Iya, pada Rabu 2021 itu tanggal apa bulan yang mana gitu. Yeah. Oke, rekaman video memperlihatkan 3 polisi datang ke TKP bersama beberapa pria lainnya. Polisi langsung menghampiri maling yang ketiduran. Anjir, malingnya ada berapa? Enggak, malingnya 1. Malingnya ada 1. Tapi ada 3 orang. Polisi langsung menghampiri maling yang ketiduran di kursi ruang guru SD. Lu mau maling apa anjing? Ruang guru SD, bangsat. Dia lu mau mungkin dia dulunya joki. Nyari jawaban nih. Oh, dia mau ini ijazah SD. Iya, Ijazah SD. Cuan lah biar ada kedepannya perkembangan. Ternyata yang dipikirin dia kayak tolol banget, terus dia emang tolol banget. Dan kejadian ini terjadi di SD Taman Rejo, Tunjungan, Blora, Jawa Tengah. Polisi membangunkan maling yang sedang pulas tertidur. Sangat pulas. Mungkin dia ini ya kayak udah kecapean, kayak buka ngedongkrak jendela nggak sih? Ada terus tidur. Capek banget nih. Udah kebuka, capek udah banget. Kan ya. Terima kasih Tuhan sudah membukakan dengan. Istirahat dulu kali. Dia merasa effortnya mungkin nggak percuma kan. Udah kebuka nih dia capek-capek. Mungkin kayak reward dulu kayak, gue istirahat dulu kali ya. Kan gue bakal dapat segalanya. Iya, ketiduran kan. Ternyata bangun di surprise motherfucker. Karena dia langsung disambut oleh Pak polisi gitu, beberapa polisi ya. Ya adalah pokoknya akan ada ketololan lagi yang akan kita bicarakan di Ngob News selanjutnya. Dan mari kita masuk ke Ngob Skuy. Ngobrol Skuy. Aduh. Bang, jangan dikit bang, mau ketek bang. Geseran. Halo Dit. Halo, lu di mana? Anjir, masih lumayan dong. Kayak anjir, ini beneran nongkrong disokin. Beneran disokin nih. Gua kayak tanya gue udah kayak nol ya. Tuh. Gua Dit, lu beneran disokin Dit. Iya. Oh,
di tempat lu biasa sama bocah lu. Oh ya udah dah, kayak cepetan kesini, sumpah gue merinding. Anjir gue merinding banget. Udah dah, ayo gue tunggu. Oke, hati bang. Ayo. Wow, Jan. Anjay dia Radit. Dit, mana sih Dit? Jadi ini apa? Siapa yang gue Jan? Wah. Ini tempat lu beneran bukan? Biasa nongkrong bukan? Iya. Tempat biasa nongkrong sama siapa? Siapa nih? Ini makin hari makin ada aja nih tahu nih. Udah, gini aja. Apa bu ini lagi bu? Dan kita kan biasa buat terasi. Biasanya kita uang. Enak aja buat terasi gue pakai pakai. Ya kamu tanya ini. Anjir. Nah gini kita ajak aja ngobrol kali ini bocahnya satu di. Iya. Betul nggak Bang? Nggak penting ya. Hah? Mau sampai lihat mana? Pak ngobrol aja. Kenalan. Kunti. Ya kok ngelos? Ya ngelos. Ya. Ya ngelos. Anjir tapi kalau nama aku kerasa. Teh lu udah bisa duluan. Udah. Pepeng anjing. Yes. Oh ngeprank. Pasti kamu kira aja putiran anak muda. Ya. Oke balik lagi kita ke ngobrol. Asik. Oke. Happy New Year. Oke jadi Happy New Year guys. Happy New Year guys. Happy New Year. Happy New Year. Selamat tahun baru. Selamat baru tahun. Nah, jadi kayak kita awal ketemu aja tahun berapa sih? 2021 kan mau masuk kampus gitu. Iya betul. 2021 atau 2020 deh. 2021 kan ya. 2020 mah Covid kan. Balik dong. Balik dong 2021. 2020 Covid, 2021 kita masuk. Oh iya. Tapi pas zaman Covid juga kita kan tetap ngumpul gak sih? Enjoy. Awalnya. Kalau kita Covid bareng ngumpul kan. Iya. Oh masih pepeng Covid sekarang nih. Wah, Tapi itu Covid tuh fucked up banget sih. sangat banget. Gila sih lu. Banget sih. Buat gua Tapi ngomongin tentang fakta nih. 2022 kan udah habis nih. Recap aja dulu kali ya. Apa sih hal-hal fakta yang akan terjadi di 2022? Apa sih menurut kalian nih? banyak sih. Apa coba? Kita Lumayan banyak. apa dulu nih? Paujan dulu, Kalau Paujan gua dulu. ya, kalau gua yang paling gua ingat nih kan kayak kita ini kan baru Januari nih. Kemarin Desember masih fresh nih, fresh banget. Masih fresh. Itu yang tau gak sih lu yang Ada dia setan Pargo begituan. ini anjing, lihat setan Pargo ini. Anjir. Kata gua, ada yang menantu sama mertua ngeus-ki. Wah, goblok itu. Oh iya. Lu pernah dengar kali? Yang baru tuh yang baru. Baru Kan tuh gua Desember. Gue kan setan. Ah, Gue setannya. mana tahu berita-beritanya Setan. manusia. Pakai. Tapi Ada ada- lu ada akun Instagram enggak? Ada Apa? kuntilanak @123@cantik.com. Anjir lu. Kok ada .com itu anjing? Kok ada Tapi beneran lu mertua sama menantu. Serius? Gue sempet denger tuh. Nur Nah, enggak, tapi itu serius. Maksud gue masih ngira itu hoax sih. serius menurut gua sih. Itu udah banyak Anjing. banget berita di mana. Oh yang di TikTok. Gue tahu dari Ada di TikTok. TikTok, Gue tahu dari di TikTok. Instagram. Iya, gue semuanya. juga kira gue masih hoax, Cok. Gimana? Beritanya gimana? Dia kan emang nikah. Gue juga nggak tahu detailnya ya, karena gue akhir-akhir pas kuliah gue jarang banget ikut. Lanjut. Gue terasi banget terasi udangnya basi lagi gitu. Bacot lanjut. Ya kayak di warung tuh udah seminggu nggak ada yang beli. Terasnya kayak gitu tuh. Kenapa bahas terasi Anjing, nanti terasi enak lu. Ini kayak gue sempat baca dikit, dia tuh sebenarnya sebelum nikah emang pas masih pacaran gitu sempat gitu juga cowoknya sama ibu. Udah si 2 kali ceweknya. nih, udah lebih dari sekali berarti. Udah lebih dari sekali. Wah, jadi si cowok punya cewek. Lu mah cerita lu. Ya, punya Tahu cerita cewek. step lu. Cowok punya cewek. Si cowoknya mainnya sama emaknya si cewek. Makanya, ya Fucked up bukan? fakta banget sih. Gue tahu emang Sakit, gue selera gue juga mil. Sakit tuh orang sakit. Kalau di nonton gue pasti kategorinya bilangnya mil. Gak usah lu bahas lu nonton anjing. Tapi kalau di real life itu hal yang jahat sih menurut gue. Semoga cakep bapaknya Paujan nonton. Tapi cakep gak? Si ini. Emaknya cakep gak? B sih. Iya. B sih. Kurus. Cewek anaknya cakep gak tapi anak? Nah gue nggak tahu nggak jelas, gue nggak tahu kayak gue liatnya yang Tapi dia itu maksudnya fenomena yang gila sih maksudnya. Tolol sih maksud gue kayak di yang di SNSX terus kayak di Iya. bener di Disebut loh. Disebut XNXX. Disebutnya Pornhub, xvideos.com, Brazzer semua sebut. Jan, bapak lu nonton nih Jan. Om, anaknya Om. tapi kalau yang first tuh biasanya di Xvideos sih.
Kenapa dibahas aja? Ya pokoknya itu dah yang menurut gue tuh fucked up. Menurut gue kayak itu bener-bener sama si ceweknya itu sebenarnya dia kayak sebelumnya ada masalah juga sama cowoknya. Terus ketaunya pas dia keluar dari rumah atau apa, nah dibilangin ada yang bilangin ke si ceweknya itu kalau misalnya si cowoknya iya digerebek gitu sama warga. Lagi begitu sama emaknya sama emaknya si cewek, jadi mertua si cowoknya. tepuk tangan buat orang, buat siapapun, kamu bisa ya, hebat Dia adalah sangat di luar nalar coy. Iya, tapi jadi kata gue berarti fetisnya itu emang sukanya yang tua-tua. iya sih, tapi cuma anjing nggak gitu juga. tapi iya Iya, bisa kan orang kan jadi. beda-beda ya. Bisa jadi tuh nggak sengaja, kayak awalnya emang beneran mereka pacaran, tapi sering berjalannya waktu kayak emaknya kayak emaknya ini gitu. Bisa Apa jadi bisa? sih, bisa jadi nggak sengaja sih, kayak nggak awalnya diniatin kayak si cowoknya ngincar emaknya iya nggak sih, bisa jadi nggak sih. Bisa. Tapi menurut gue ya kalau misalkan udah fetis ya fetis aja gitu, jadi terserah lu mau sengaja nggak sengaja. Kan gini dulu. Tapi nggak tahu ini Bisa jadi. fetisnya apa bukan. Kan, iya bener Enggak, sih. ceweknya itu lebih tua nggak dari cowoknya? Enggak deh. Kalau seandainya emang si ceweknya ini, yang ceweknya ini lebih tua dari cowoknya, emang fetis berarti bisa jadi. Jadi benar lebih cowok lebih tua gitu ya. Tapi ya, gue baru ingat, gue baru ngada. Misalkan cewek sama cowok yang lebih tua, be aja. Kayak misalkan cewek sama cowok yang lebih tua, misalkan ngomong bapak-bapak. Yaudah kita udah wajarin nih. Tapi kalau Terus yang kenapa kayak kita gini, heboh ya? Kalau Dengan cowok dan Yang cewek, yang lebih tua. tapi cewek lebih tua. ya, jujur gue emang lumayan demen sama yang lebih tua gue. Kalau gue lumayan demen sama yang lebih tua. Bener-bener sama cutting. Gue jarang sama ada Cutting kan cuma nggak ibu-ibu juga kan, Iya, anjing. iya, tuanya masih kayak 2 tahun, 3 tahun. Oh lah. iya, Kayak iya, gitu itu lah, bukan- masih wajar dong. Iya lah, bukan yang tua itu banget gitu anjir. Tapi yang ini mah tua-tua banget ya. tua banget. Gitu kayaknya udah bau tanah juga. Tanah gitu. banget, tanah. Tanah udah kena tai kebo gitu anjir. Parah. Nggak usah dispesifikin Parah, dong. tapi itu fakta. Fakta banget sih menurut gue, kasihan. Itu gue kebayang kayak anjir. Nggak biasa kayak gitu. Anaknya sebenarnya. gimana sih? Perasaan anaknya gimana anjir? Hancur sih anjir. Banget sih. Gila begitu lu tahu cowok lu selingkuh. Sama Dan ibu lu selingkuhnya sama ibu yang sendiri. penting. Misalkan, kamu selingkuh, ya udah kayak anjing. Kayak lu sakit hati Iya. gitu. Terus pas dia tahu kayak sama ibu aku tambah Wah. 2 kali anjing itu kayak Tapi mungkin bisa jadi mereka tuh serumah kan, kayak Iya. mereka sama keluarganya gitu, sama ibunya juga. Anjing. Anjir, selama ini kayak serumah sama ibunya juga. main itu main. Main. Itu tuh adalah cewek, satu-satunya cewek yang nggak akan ngucapin pas hari ibu ya. Bah, udah enggak lagi. Tapi iya bisa jadi, tapi Udah gua nggak ngeliat lagi. tadi tuh si ceweknya ini kayak Lu ngeliat ceweknya tadi? enggak, gua liat di Instagram. Oh. Sebelum kesini beneran banget. Oh. Si cewek itu kayak ya udah lah. Cuman dia nggak terima juga kalau si ibunya ini dijadiin meme karena banyak meme gitu. Oh. Pasti sih. Iya. Lu tahu mulut Indonesia, Iya. netizen Indo. Iya, Tahu lu. iya, lagi. Gila. Jadi Ya menurut gua kayak si ibunya sama yang si cowoknya itu diserang Oh, sih. pengabdi mertua. Yang itu Iya, kan? iya, Oh, gua gua tahu tahu. tuh. Gua tahu gitu, itu. gitu terus kayak Oh, gue sempet dengar berita juga tentang itu. Kan gue masih ngira hoax tuh kan. Terus ada berita lagi muncul, akhirnya karena nggak enak si cowoknya berani untuk nikahin ibunya. Hah? oh, Kalau sempat nggak salah. gua sempat lihat, Kalau nggak cuma salah nggak tahu benar apa enggak. Anjing. Iya. Serius gak sih? Terus kayak Nggak tahu. anjing. Itu udah tolol sama Anjir, lagi bocah-bocah lebih suka Lebih pabrik. setan daripada gua lo ini. Ini lebih setan daripada gua anjing. Lu bisa tarik Ya, dari lu setan. bayangin lu kayak lu biasa beli lu biasa beli es krim. Ah. Es krim. Gua kan lebih suka es krimnya dong, lebih suka produksinya. Tapi lu malah suka pabriknya. Ya nggak sih? Lu malah suka tempat produsennya. Justru itu. Misalkan kalau dia dapetin produknya, ya udah satu produk doang. Kalau dapet pabrik, wah semua produk tuh. Emang Ini nggak gitu tapi sih. Enggak juga sih. Nggak bisa disamain sih, cuman Nggak bisa disamain. kalau ini kan Itu pabriknya pabrik udah kendor. udah usah, udah kendor anjing, udah pernah lihat. Pernah lihat anjing. Udah pernah lihat lu. Om ya, bapaknya Fauzan. Bapaknya Fauzan. Kita mah nggak pernah ngajarin. Sumpah. Kita mah nggak pernah. Sumpah. Ah, bandel sendiri. Bercanda. Justru jeleknya kan kadang Enggak di ajaran Pepeng sama Enggak. ini. Sebenarnya Om, saya ahli agama, dia juga ahli agama Om. Jadi Yes. ya, nggak tahu deh Om ya kalau Fauzan. sama. 11. gua juga ada. Bercanda. Gua juga ada yang faktor Bercanda tongkrongan aja. Apa tuh? Gua juga Fakta-fakta ada. apa tuh? Apa tuh? Kalau yang ini kan
gue lupa ya ini tahun kapan ya. Cuma sebagai tahun kapan apa bulan kapan? bulan kapan maksudnya ya ini kayak 2022 juga kan. Gue lupa ingat. Tapi lu tau gak sih yang korban Cianjur? Oh iya. Oh yang longsor gempa bumi. Terus banyak banget ya, kita semua udah tahu beritanya yang dia tuh yang ngasih bantuan gitu. Maksudnya orang-orang dari agama lain ngasih bantuan, tapi ditolak gara-gara bukan mayoritas. Gue bukan nyalahin si mayoritas ini. Oknum lah. Iya, cuma kok masih ada ya, maksud gue. Mau sampai kapan anjing? Lu tuh kayak ibaratkan lagi butuh sesuatu bantuan, lagi butuh banget nih. Lu kalau misalkan lagi butuh makanan, lu lapar setengah mati di jalan, lu lihat gak orang yang ngasih apa? Maksudnya lu nggak bakal lihat kan background orang ini apa, orangnya punya mata apa enggak, punya sayap apa enggak. Lu nggak lihat kan, yang lihat cuma makanannya kan, makasih sambil makan dan makasih kan. Cuma ada aja gitu, kok bisa aja ada orang yang butuh, dia tahu dia butuh bantuan, tapi kayak ngapain lu lihat background yang ini, maksudnya makasih aja. Makanya gitu kan, soalnya tenda itu kan hampir dicopot-copotin dari bantuan gereja mana, terus copot-copotin sama mereka. Itu anjing lu sih. nggak menghargai apa usaha orang buat ngebantu lu sih. Kayak lu udah dibantuin nih, tapi lu nggak kayak malah nggak ngehargain gitu. Itu sakit hati sih. Sakit hati banget. Gue berani ngomong frontal sini sekarang. Apa tuh? Itu kan orang muslim nih, ya. Terus dibantu sama orang Kristen. Maksud gue gini, ini yang salah satu hal yang gue benci dari orang-orang muslim yang radikal di Indonesia gitu. Oknum lah, jangan bilang kayak orang. Ya itu radikal. Orang muslim yang radikal. Oknum. Gue udah tahan dari tadi. Maksud gue gini, sebut gak enak. kayak apa ya, maksud gue, lu adalah orang yang paling sempurna kah? Kan enggak juga. Maksud gue kayak emang apa salahnya lu mendapat bantuan dari saudara non muslim lu gitu. Lu bukan yang paling sempurna anjing gitu. Kayak belum tentu lu tuh lebih baik dari orang muslim yang ngebantuin lu gitu sebenarnya kayak. Malah justru mungkin lu bisa jadi lu lebih bajingan anjing sebenarnya. Iya. Makanya jujur gue sebagai muslim sangat tidak setuju dengan analisis. Soalnya kasihan orang-orang muslim yang emang butuh banget. Iya. Masalahnya tuh nggak semua orang tuh kayak mereka. Ada juga orang yang butuhin banget. Butuh banget kan kayak tadi dibilang kayak ya emang terima. Nggak peduli sama backgroundnya. Masalahnya kenapa gue berani nyebut? Karena gue paling kesel sama orang-orang yang kayak gini. Itu ngerusak citra Islam di Indonesia. Itu doang. Benar sih. Benar banget. Sama ini gue juga ketemu teman-teman Islam gue yang emang baik aja gitu. Iya kan? Maksudnya enjoy aja. Enggak pernah lu kayak lu Kristen gue nggak mau temenan sama lu, nggak ada kan? Nggak ada. Kayak ya udah gitu. Temenan aja. Iya. Gue juga dulu kayak sempat ngerasa takut gitu kayak yang kayak zaman-zaman dulu banyaknya teroris. Nah, zaman teroris gue kayak takutnya tuh orang non muslim menganggap teroris tuh Islam yang yang ngebom gitu bener agama Islam. Gue takut mikir gitu mereka, makanya gue jadi skeptis ya. Iya, gue dulu kayak ngedisclaimer diri gue gitu kalau ngumpul kayak ada teman. Gue Islam tapi gue bukan teroris ya. Gitu disclaimer langsung gitu. Bukan kayak gitu, gue bukan. Gue kira lu disclaimer gitu. Gue Islam kok tapi bukan teroris. Iya, gue bilang kayak Islam tuh bukan yang teroris, itu kayak oknum aja kayak mereka. Oh lu mengedukasi biar nggak ada salah mikir. Nah, lu cara ngomong, kalau gue juga caranya adalah perilaku gua. Jadi seorang muslim yang baik dan segala macam gitu, kayak ngubah pandangan orang kayak ih ternyata orang Islam dan gini-gini. Yang nggak neko-neko ya. Sesimpel kayak gua baru masuk kampus gitu kan. Terus ada orang-orang yang non muslim dan punya pemikiran yang beda kayak ih ternyata anak pesantren tuh nggak strict itu ya gitu. Kayak enjoy juga ya gitu-gitu. Sesimpel itu gitu sebenarnya. Iya. Nah yang kayak mereka makan babi, lu ikut makan babi. Enggak juga. Enjoy. Terlalu enjoy. Iya kayak gitu sih, kayak yang bener-bener bisa bilang mengadu domba nggak sih, kayak kami hitamkan jadi orang-orang pandangannya agama kita aslinya mah nggak semua. Nggak, lu sama bilang juga kayak lu nggak bisa memukul rata. Memukul rata semua orang gitu. Kalau misalnya ada satu pihak yang mereka di suatu kelompok. Lu tuh jangan kayak cewek yang bilang semua cowok itu sama aja. Iya. Itu mah lu cobain tuh. Semua cowok sama aja. Ngapain coba semua goblok. Iya. Kan gitu gua sih. kunti ya. Gua enggak bisa memukul rata semua. Ada satu misalnya misalnya gua tinggal di daerah
mana nih suatu tempat, nah di sini tuh banyak preman gitu, jadi gue kalau misal keluar lu preman gitu ya? Enggak, gue bukan, tapi lingkungan gue banyak kayak gitu, terus orang-orang banyak berpikiran kalau orang tinggal di situ preman semua, preman nggak benar kayak gitu. Nah gue tuh kurang suka orang-orang kayak gitu. Iya. Jadi orang-orang yang memukul rata orang yang ditinggal di situ kayak mungkin mereka mukul rata karena kebanyakan, ngerti gak sih? Kayak sebagian besar tuh kayak gitu. Iya, ya, jadi kayak mereka kayak anjing ini kayak preman semua. Terus misalkan enggak kok nggak semua preman di situ, tapi kata kalau dia ngomong percaya, realitanya itu semua preman. Kayak gitu. Banyak preman sih. Gue selalu mikir kayak lu nggak bisa memukul rata orang-orang yang ada di situ. Memukul. Gue berpikiran kayak gitu sih. Gue kayak gak bisa, misal lu teman-teman lu pada tukang mabuk, gua ngupload ke tukang mabuk, padahal lu enggak, kayak mungkin dia enggak, kayak ya, dari sekian banyak yang mabuk pasti dia enggak lah nih. Gua enggak peduli juga, enggak terlalu mikirin hidup orang juga, jadi kayak udahlah. Iya sih. Gua juga kalau mereka jahat ya udah, emang kalau misalnya apa ngerugiin gua, apa ngerugiin orang banyak, nah baru kayak baru lu ada aksi. Tapi baik lagi, itu harus benar-benar cari orangnya kayak benar gitu, jangan salah orang yang di situ dia nggak melakukan apa-apa tapi terlibat gitu, jangan sampai salah. Ini udah 4 episode nih, Jan, udah 4 episode kagak tahu lu ngomong terbata-bata antara lu ngomongnya muter-muter atau lu mau nyari aman, Jan. Gua sampai kapan belajar bahasa Indonesia kasih lo. Gue susah lumayan ngejelasin. Ya intinya gitulah. Ini penonton tuh kayak dicepetin gitu. Ada anjing. Ngomong apa sih? Anjing. Maksud kagak paham. Pokoknya gitu dah. Muncul. Lu paham kan ya? Paham, kita mau paham. Kita mau pahamin aja lah, ya udah. Kalau gua ada fakta nih. Ya, pas di tahun kemarin 2022. Gua kan salah satu penggemar sepak bola ya. Bah, saya juga, Bang. Ya enggak? Saya sebelum mati saya pemain bola saya dulu. Gua fans Al Nassr sejak 2 tahun aja. Itu Brazil. Oh, iya Brazil. Gua main bola, gua enggak ngikutin bola. Gua gara-gara CR pindah Al Nassr. Tapi gua main bola. Tapi gua lu main. Tapi enggak begitu ngikutin. Kamu main bola? Dulu gua main bola, lu main bola terakhir SMP. Ikutin Oh, bola. Tapi lu main bola? Main. Bola apa tuh? Bola takraw. Lato-lato. Lato-lato. Gua juga ada lato-lato. Cuma bunyinya bukan. Gimana? Itu kayak daki nempel guys. Pernah main dia, pernah nyobain. Lato. Oh my god, lato. Oke, fakta. Ya yang udah. Cici goblok. Iya sih, kenapa gitu ngomongin ginian maksa. Ada. Sebagai penggemar sepak bola nih gitu kan, dan juga pemain sepak bola. Kelas. Ya. Gue kan otomatis pengen kayak lu punya kebanggaan tersendiri nggak sih ketika lu main bola terus ngebela timnas negara lu sendiri. Bah, sangat sih, Cok. Ya kan, pasti kayak ada pride tersendiri gitu. Tapi ada satu kejadian yang menurut gue ya sebenarnya memang memprihatinkan gitu. Maksudnya kayak ya gue sedih dengan korban-korban yang meninggal, luka-luka parah dan segala macam. Kanjuruhan. Ini memang gue sangat-sangat sedih lah gitu dengan dengan kejadian ini gitu ya. Gua tuh yang berduka bukan Indonesia doang, kayak iya. Negara-negara luar juga, kayak di liga mana gitu yang mereka sebelum main tuh di Gila, Bayern Munchen aja main ada itu Prefor Kanjuruhan gitu gitu. Kayak mereka mereka Madrid juga segala macamnya. Jadi gue turut berduka cita atas kejadian yang telah terjadi di Kanjuruhan kemarin ya. Cuma yang yang menurut gue fakta ini di sini adalah gini. Lu bisa lihat apa yang terjadi itu sebenarnya oke, lu bisa nyalain oknum aparat gitu ya yang melemparkan gas air mata. Cuman kalau dari satu pertandingan itu kan cuma terjadi pada satu pertandingan itu. Kalau lu lihat pertandingan yang lain, kalau seandainya fansnya ya udah aman aja, santai gitu, maksud gua kayak bersorak aja gitu. Lu jadi fans nyorakin tim lu ya udah gitu kan. Wajar sih, wajar gitu. gitu. Segala macamnya itu kan. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Makanya kenapa sampai polisi itu melempar gas air mata. Itu emang nggak boleh kan gas air mata. Memang tidak boleh. Di satu sisi memang polisinya, gue sangat setuju kalau polisinya salah, oknum itu salah gitu kan. Cuma di sisi yang lain nggak mungkin si oknum ini melakukan hal tersebut tanpa ada penyebabnya. Bener juga. Ini kan penyebabnya rusuh, ya nggak sih?
Nah si rusuh ini kan sebenarnya yang bisa lebih dicegah adalah rusuhnya dong, karena yang terjadi dulu kan rusuhnya. Harusnya lu nggak usah rusuh kasarnya gitu loh. Oke, rivalitas iya bener, tapi sesimpel kayak lu lihat Madrid Barca rivalitasnya segede apa anjing. El Clasico tuh segede apa rivalitasnya, cuman nggak sampai segoblok ini menurut gua gitu loh. Kok bisa terjadi hal ini? Bisa sampai kayak gitu anjing, berapa korban anjir? Banyak anjir. Iya. Wah gila banyak, kasihan coy. Gua ngeliat video TikTok yang lagi viral-viralnya itu dulu, yang ibu yang cewek-cewek pada rekam. Itu adalah orang-orang pada dikumpulin gitu, terkapar gitu, terus sambil matanya, iya anjing kasihan. Ada yang meninggal ini juga. Sampai kapan yang mau gini ya? Tapi kayak gak semua meninggal kayak karena gas air mata gitu kan. Pasti ada yang sempat juga injek-injekan gitu. Mereka menghindari gas air mata itu. Makanya menghindari. Gitu. Maksud gua, setahu gua mereka rusuhnya tuh karena apa sih? Rusuh gara-gara dari tribun. Terus lari ke lapangan. Terus ada yang oknum polisi juga ada pukul. Ada ditendang polisi, ada fans kayaknya gue lupa. Jadi fans sebelah tuh, fans rival tuh kayaknya manjat ke tribun tuan rumah atau sebaliknya gue lupa. Nah kayak gitu yang terjadi. Makanya jadi ribut. Tapi nih kalau gue pikir-pikir lagi ya, gue sempet kayak mikir juga kayak, lu udah bukan saatnya nggak sih nyari siapa yang salah gitu. Kayak udah saatnya lu nyari siapa yang tanggung jawab dengan semua ini gitu. Mau sampai kapan gitu, kayaknya udah saatnya lu briefing polisi dengan baik dan benar, dan lu juga briefing supporter, kayak jadi dari supporter briefing, dari polisi briefing. Jadi cegah gitu. Iya, sama-sama jangan menyalahkan. Kalau menyalahkan terus lama-lama makin panas terus. Makin panas, nggak kelar-kelar anjir kalau soalnya ini udah terjadi berkali-kali gitu kan. Cuma solusinya apa gitu? Maksud gua kayak sesimpel dewasa lah lu jadi fans gitu. Maksud gua kayak ya bersama-sama enak lah kayak masalah kan dari tragedi kemarin juga kan timnas kita juga kena kayak Indonesia kena terancam dapat di ban sama FIFA kan. Kenapa anjir? Iya, maksud gua berarti kan keamanannya jelek dong. Kenapa bisa terancam pas gua? Ya iya bisa di ban sama FIFA. Karena gua ngerti sih. Gua kalau nggak salah ya, itu di ban itu karena ya kalau ada pertandingan bisa serusuh itu, berarti kan keamanannya kurang. Gua kira waktu timnas lagi main terus timnasnya putrasi Garudanya bisa. Kayak tapi kemarin Persija Persib yang gimana rival gede banget yang kita tahu ya. Kemarin tuh aman loh. Aman. Iya kan. Karena menurut gua mereka berdua udah sama-sama dewasa lah. Dulu sih cuma sekarang kan hancur-hancuran. Cuma menurut gua mereka better sih. Pasti mereka mikir kayak sampai kapan sih kita gini. Ini juga orang Indonesia sebenarnya. Bandung Indonesia, Persija juga Indonesia. Iya makanya kan. Jakarta juga Indonesia. Jadi ya udah kayaknya udah capek juga sih ngobrolin Kanjuruhan ya. Maksudnya udah terjadi kan, kasihan juga diomongin nggak kelar-kelar, jadi kayak gue sebagai hantu bisa berdoa, anjing hantu berdoa tuh ya, maksudnya bisa buat ya gitulah, maksudnya semoga manusia berpikir layaknya sebagai manusia, manusia makin kayak manusia gitu. Cuman kita sama manusia memperlakukan manusia sebagai manusia dan sebagai fans sepak bola, sebagai penggemar sepak bola gitu ya. Gua rasa yang harus dibenerin bukan cuma fansnya, tapi juga dari atasnya banget nih, mulai dari ketua PSSI-nya, terus sampai ke pemain-pemain bolanya, sampai fans-fansnya gitu. Tapi ya sesimpel kayak lu nggak usah berekspektasi tinggi-tinggi dah. Kalau seandainya sepak bola Indonesia masih kayak gini, lu nggak usah berekspektasi Indonesia bisa main di Piala Dunia deh. Simpel gitu ya dah. Tapi masalahnya yang disayangin banget tuh timnas kita tuh lagi lumayan naik gak sih? Lagi oke lah. Lagi oke kan. Kita wow, cing. Maaf, nggak sengaja. Bohong, hayo lo bang. Tapi nih, ngomong-ngomong fakta banget gitu kan di 2022 ini, pasti kan sudah cukup dengan flashback fakta gitu. Banyak nih. Capek. Kita kayak sesuatu yang tidak lu dapatkan gitu kan. Sesuatu yang tidak lu raih gitu kan, akhirnya lu fakta. Nah, menurut lu apa sih, gimana maksudnya kayak sesuatu yang udah lu usahain banget nih, lu udah effort banget tapi lu nggak dapet. Effort apa ya? Apa contoh coba. Apa dulu kira-kira apa ya? Konteksnya apa aja? Apa aja? Ya. Intinya lu udah berusaha tapi lu nggak sesuai nih sama misalkan, ekspektasi kan lu. ada dong namanya resolusi. Betul. 2021 resolusi lu apa gini. Tapi kok nggak dapet ya? Gitu maksudnya.
effort gue kayaknya kurang gede atau apa gitu, kok nggak dapet ya menurut pada karena kan ada kata-kata kan harapan apa? Ngomong usaha tidak mengkhianati ya itu hasil. usaha tidak mengkhianati hasil. Oh iya. Lu aman, gua amin. Esmin, kakak sih kayak gitu. masa kok para pakoy anjing itu lagi ini. Tapi sejauh ini effort di tahun 2002 tuh bukan yang kayak effort terus yang gagal. Apa tuh? Gua bukan yang ngedapetin nggak ngedapetin sama sekali. Coba pribadi lu. Cuman lu ada nggak effort yang gua ya itu effort tapi hasilnya nggak maksimal gitu. Oh, iya. Mungkin emang karena guanya effortnya kurang maksimal atau gimana. Tuh anjing gua kepikiran lagi. Dan terus gua kayak kalau gua konteksnya perkuliahan ya. Lu konteksnya perkuliahan. Oh, perkuliahan. Oke. Itu pasti percintaan. Ya, tahu Bang. Lanjut dulu. Dari episode pertama lu padahal ya. Iya. Masalahnya Sama kayak lu episode pertama, episode 4 ngomong nggak jelas. Oh, jangan. kalau gue balik lagi ke Arsi kan, gue kan kuliah gue Arsi. Susah banget, puyeng tuh Arsi itu bukan susah sih sebenarnya, lebih kayak ke berat gitu. Oh, berat terus banyak, jadi kan kayak ke pressure kan, mau kesana sini. Apa yang berat? Ya berat, proyeknya banyak. Enggak gitu dong. Proyeknya banyak, harus banyak yang dipikirin. Sering ke lab ya? Bukan ke lab, siapa sih? Gue tuh praktikum. Gue tuh sebenarnya kelas gue tuh studio. Sering studio. Iya, kelas gue tuh studio, bukan gak ada kelas biasa kayak maklum gitu. Tapi saya sebagai korban bangunan. Oh lo ini ya? Tumbal proyek ya? Saya dulu tumbal proyek. Makanya di sini ada bolong-bolong di sini. Iya, kayak ini karena anti narkoba. Oh, ini mungkin dulu lagi kayak lagi ngegelek. Bangun kan. Cuman gua nggak sadar. Ternyata palunya gua nggak begini. Iya di proyek lagi malu gini. Jadi kan palu kan begini. Malu bukannya kayak gini. Guanya begini. Malu. Guanya kebalik. Guanya. Wah. Tapi lukanya di sini anjing. Kan gua bisa tuh. Luka di sini. Luka di situ gimana? Lap-lap. Iya, karena gua lap-lap. Itu bukan high gara-gara giting sih, itu emang goblok aja sih. Itu emang goblok. Iya, saya sih emang lu kayaknya emang mati juga sih. Jadi kayak udah dah. Jadi lu ada sisi-sisi faultnya gitu deh. Iya, balik lagi kayak tadi effort gua dapetinnya enggak maksimal hasil lah. Niat apa nilai? Ya bisa nilai. Ya, kayak gua mungkin emang gua udah terlalu capek kayak di awal-awal di awal-awal gue udah bersemangat nih kayak buat kuliah, kayak awal-awal tuh kan abis UAS refresh lagi kan, refresh lah, masih kosong, nggak ada apa-apa, jadi mulai project baru. Terus tapi makin lama kelamaan kayak UAS nih berdapetin nilai akhir, kayak gue udah kecapean, gue masih banyak yang harus mikirin yang lain juga, terus kayak kadang kayak udah akhir nih harusnya gue nge-push terus, gue malah kadang kayak motor lu mentat. Akhirnya dari tadi akhir uas aja. Gua gimana mau nyimpulin kata dia ya? Gua aja agak paham maksud dia apa. Gua menikmati 2 kali. Bangsat. Jangan. Capek gua. Capek banget. Kita kayak udah. Gini. Jangan. Pas mendekati UAS, gue udah kecapean, terus masih banyak yang harus gue kerjain, harus banyak yang gue selesaiin. Jadi gue kayak mikir di situ kayak yang penting selesai aja deh. Jadi gue kayak di akhir tuh kayak hasilnya nggak maksimal. Iya, gue harusnya terakhir tuh nge-push. Kayak maksimalin, malah kayak bukan malas, sudah kecapean, udah bukan malas lagi, udah capek banget ini, udah kayak akhirnya hasilnya nggak begitu deh. Iya, pikiran gue yang penting kayak yang penting dapat nilai, yang penting nggak kosong, yang penting nggak bolong gitu. Lupain. Lupain. Apa ya? Kok lu tau nama gue? Ini namanya nih. Ya nih. Sakit goblok. Gua effort gue ya. Jadi kayaknya berat. Gua nggak effort gue tuh yang bukan jangka pendek, jangka panjang justru. Iya, jangka panjang. Apa jangka sokong? Jangka yang buat di arsitektur tuh ada jangka yang bisa buat bikin gitu. Gue kan arsi banget. Nangis. Sampai pengen. Happy New Year, Christmas, Merry Christmas. Lu gue bikin mati lu berdua. Jangan dulu. Jangka panjang gitu soalnya. Tapi goals gue sih pertama gue sukses, gue bisa dapat uang.
itu kan goal semua orang ya. Jadi effort ini yang gue usahain, gue kumpulin effort gue biar nanti jangka panjang gue bisa dapet nih 2 ini. Sekarang Pepeng udah, gue udah. Nah ini lagi sad boy, dia paling sad di. Lo gimana lo? Lo gimana nih effort lo nih? Wah 2022 gue fakta banget sih, fakta banget. Bukan 2021, 2019, 2020 itu juga sih. Ini lebih fakta. Wah 2022 lebih fakta lagi. Ini udah anjing. 2021 aja udah kayak susah banget ini. Susah hidup. Sekarang nih kayaknya lebih parah lagi nih, kayak gimana Bang? Kenapa tuh? Spill dong Kak. Jadi gak jauh-jauh dari percintaan sebenarnya. Masalah effort percintaannya dulu kali ya. Iya. Jangan nangis. Gak apa-apa. Kecubit. Kecubit sendiri nih. Sorry. Ampun. Jadi gue suka nih sama satu cewek ini. Kenapa nih? Ya. Lu juga ikutan gak usah Jan. Dapat lagi. Nanti aja lagi. Dapat lagi. Jadi gue suka sama satu cewek. Gue emang belum pernah nih ketemu sama si cewek ini. Ini 2022 ini adalah pertama kalinya gue baper virtual anjing. Bisa lu. Parah anjing. Apa ya? Ya lu deh cerita dulu deh. Cuma gue nggak tahu juga. Sebenarnya ini lebih ke baper atau emang karena gue suka karena secara fisik aja. Nggak tahu, atau mungkin misalnya emang ngobrol enak di chat gitu. Even di call juga gitu. Cuman gue belum pernah benar-benar ketemu langsung. Oh udah callan. Fit callan. Udah fit callan. Kayak belum kalau fit call, cuma telepon doang. Video call sholat. Oh, video call sholat. Salawat. Nah itulah, itu salah satu sumber masalahnya gini. Jadi dia itu beda suku nih sama gue. Suku apa dia? Suku. Ambil Kalau disebut nanti gak enak. Oh ya udah. Beda suku dan beda agama juga. Susah dong. Jadi gue kenal dia ini di 2021 Bang. Udah beda banget. Ya. Gue kenal di 2021. Terus ternyata dia tuh ngasih kode lah kasarnya. Ngasih kode apa tuh? Ngasih kode kalau kayak kasarnya, "Dit, lu ada kesempatan nih, kita bisa bareng," kasar gitu lah. Coy, itu mah kode apa yang kepedean? Bisa jadi lu iya kepengen dan terlalu berharap sih. Ya tuh gue yang kepedean ya. Cuma emang cuma responnya beda, Cok. Ya, bikin gue kepedean nih. Bangsat. Enggak, ini responnya beda dari cewek. Ini responnya beda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi gue pikir kayak itu kode. Enggak usah dibuka aja. Iya, dia gimana kodenya? Hah? Radit rumah kosong. Enggak gitu. Biasanya kan kalau rumah kosong bangunin anjing. Masih kosong banget ya. Masih kosong. Ya udah, taruh mixu ya. Apanya yang dibangunin? Bisa dibangunin nih. Itu bangunin lato-lato. Ya. Kenapa tuh? Nah, habis itu gue nggak ngeh. Ketololan gue dengan kepolosan gue nggak peka nih. Dia kayak gitu kan. Nah, hasil gue otomatis, gue tipikal orang yang kayak oke, gue belum pernah pacaran. Cuman kalau gue mau nembak cewek, gue harus temuin dulu. Walaupun dia di luar kota, di luar pulau, gue harus temuin dulu baru nembak gitu. Jadi gue kayak nggak mau kayak lewat chat atau lewat telepon. Intinya ketemu anjing. Gue mau ketemu dulu nih, ya udah. Terus gue masih chattingan segala macam. Yang bikin gue agak baper di sini adalah kadang dia suka ngasih pap lah. Kayak dia mau ngepost nih, ngepost di IG. Gue mau ngepost nih. Oh, gue kira pap. Pikiran gue melayang-layang anjing. Gue nggak gitu. Anjing. Nah, karena di situ. Pap Cipratan, preman. Pap Cipratan, Metropolitan. Oh, gue nggak tahu sih lagunya. Oh, di Pap Cipratan, Ikang Fauzi anjir. Iya. Wah, parah banget. Gue nggak tahu. Lanjut. Ya, itu kan gue akhirnya kayak dia minta referensi nih ke gue. Terus kadang dia suka ngabarin hal-hal random. Nah, itu kan salah satu. Tadi aku jatuh di motor. Iya. Ya, contohnya gitu-gitulah gitu. Nah, Tapi pernah jatuh dari motor dia? Nggak tahu. Sama sih gue juga tahu. Sama gue juga nggak tahu. Lanjut. Kalau lu tahu, jangan sampai. Nah, singkat cerita, ternyata dia jadian sama cowok lain. Wah, sakit tuh gue. Gila. Ini anak kampus. Tumben banget bukan anak kampus. Begitu mulu nasib lu. Sabar dulu. 2020. Ini ada plot twist nih. Nasib lu jelek banget. Dan nih. Nasib lu jelek banget. Dari situ gue mulai yang kayak
oke gue gak mau dekat sama cewek lagi dah gitu kan. Stat. Nggak mau deket sama cewek lagi. Entah nggak mau dekat sama cewek dulu deh gitu. Anjir. Nggak gitu anjing. Anjir. Udah. Nggak anjing. Terus udah nih. Ya apa lu? Sakit anjing. Mendesak tolol. Terus di akhir 2022 tiba-tiba dia putus sama cowoknya nih. Wah, kaget tuh gua kan. Tiba-tiba gua ngeliat kayak SG-nya. Wah, apa beneran putus nih gitu. Lu tanya dong. Langsung gua DM temen. Bah. Oh, teman-temannya yang DM. Temennya gua DM. Bang, ini doi beneran putus nggak nih? Gitu. Putus kah? Iya bang, kenapa tuh gitu? Iya kayaknya cowoknya selingkuh gitu. Segala macam. Terus gua kasih jarak lah. Kasih jarak. Diem seminggu kemudian apa 2 minggu kemudian apa sebulan kemudian gitu. Hampir sebulan kemudian gue chat, cepet. Lu apa kabar? Satu ngobrol-ngobrol lagi kayak biasa gitu kan. Trik. Udah tuh, tiba-tiba Strategi. Tiba-tiba ngobrol-ngobrol udah masuk segala macem. Udah masuk. Belum, maksud gue tuh masuk. Udah Gua nyambung. kira tadi masuk. Udah nyambung Iya. segala macem. Udah teleponan lagi nih. Wah anjing udah teleponan segala macem. Terus tiba-tiba cuman di sini gue juga salah sih sebenarnya. Gue nanya ke dia, gue ada kesempatan gak sih sebenarnya? Bilang gitu. Terus dia bilang ada, kata dia. Wah gue pede banget kan. Cuman kata gue deh kayak, aduh gue masih di sini lagi, gue lagi ada urusan lagi di sini. Kapan ya gue mau nabung dulu deh, gue biar bisa ke sana gitu kan. Jadi effort lu apa? Hah? Effort lu apa? Nungguin dia anjing, nungguin dia putus kayaknya dah. Jadi effort lu yang di tahun ini dan tidak tercapai. Menurut gua gini, menurut gua adalah enggak dia ngedeketin tuh. Enggak, sabar dulu. Ada effortnya sih ngedeketinnya juga pasti. Tapi effort yang gua maksudnya ntar di akhir. Jadi gini. Oh iya. Udah nih, putus segala macam. Terus salahnya gua adalah gua nganggap itu sebuah bercandaan. Kayak gue pengen bercandain, jadi kayak gue pengen ngomong itu seriusnya tuh nanti pas ketemu gitu kan. Jadi kayak jadi gue ngulur waktu. Jadi untuk ngulur waktu lah kasarnya kayak gue bilang gini, wake, duh gue bingung deh mau ngapain. Tiba-tiba jebret dia ngomong, oh ya udah nggak jadi kalau gitu. Gue nggak mau sama cowok yang nggak tahu mau ngapain. Nah, gue kan konteksnya bercanda nih, Terus dia mungkin bete lah di situ, udah nih bete. Selang seminggu, makanya jangan kebanyakan bercanda hidup tuh. aduh anjing. Selang seminggu, gue ngechat dia lagi lah gitu. Jadi dia itu sebenarnya rumahnya itu di Sumatera. Anjing dia banget. Ya, cuma dia itu univnya, kampusnya tuh di Jawa Tengah. Jawa Tengah apa? Jawa Tengah kalau nggak salah. Hah? Bukan. Terus. Udah pokoknya di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terus akhirnya dia bilang, ya udah ntar lu ke Jawa Tengah aja, gua hari Senin ke sana gitu. Oke, gua udah nyiapin nih, gua udah nyari tiket dan segala macam. Cuman untuk gua belum beli gitu kan. Karena waktu itu masih ada urusan lah gua sampai itu kan hari Senin ya, gua masih ada urusan itu sampai hari Kamis apa Jumat gitu. Terus gua bilang, oh ya udah, nanti gua nabung dulu deh, ntar gua kesana gitu, gua bilang gitu. Nah, pas gua udah mau beli tiket nih, pas hari Rabunya, karena gue udah pasti kayak, oke, gue Jumat beres nih, jadi Jumat malam gue bisa berangkat. Jadi effort lu adalah menyamperin dia ke Sumatera? Mau nyamperin. Bukan Sumatera, Jawa Tengah. Nah, itu gue chat lah, jebret. Gue chat nggak dibales nih, sejam 2 jam. Di ghosting, tolong mampus. Wah, udah kan? Udah. Oke. Terus gue telepon, gue chat lagi. Terus gue telepon lah. Gue telepon, nggak diangkat. Udah nih kan? Ya udah, gue kayak anjing hilang harapan lagi nih gue kayaknya bangsat gitu kan. Terus padahal udah effort tuh, lu pengen nyamperin dia tuh. Udah pengen nyamperin tuh. Nah, terus tiba-tiba gue lihat SG-nya jepret. Kontol sama cowok anjing. Nggak, cowok yang sama kemarin. Baru lagi, gue nggak tahu siapa tuh. Buat kamu yang di Sumatera, bagus, untung kamu milih cowok itu bukan Radit. Jing. Gak apa-apa, bagus tuh. Jangan dulu kasihan kita teman kita saja. Nggak, masalah gini. Kenapa gue fakta banget di sini adalah karena gue tuh pengen effort, tapi kayak nggak bisa gue lakuin effort itu, ngerti nggak sih? Kayak belum ketahan gitu loh. Iya. Iya, kayak kalau belum bisa menunjukkan. ini gue bukan mikir kayak kalau gue effort
ntar sia-sia, mendingan gue nggak usah, enggak gue bukan mikir itu, cuman gue tahu nih gue bisa effortnya ini, cuman ada waktunya kan gitu. Nah maksud gue sesimpel kayak, nih sekarang dia udah jadian nih kayaknya, udah jadian, terus gue gue datang ke Jawa Tengah, malah percuma dong. terus gue nemuin dia sama cowoknya dong. Iya, malah percuma dong. Malah oke, buat apa nih gua? Bikin sakit Lu kalau hati kayak lu, gitu anjing. Sakit hati aja lu. Bener-bener Jauh-jauh lu buat lihat lu bikin sakit hati doang aja. Iya makanya. itu sama kayak gua kan matinya kan gara-gara gua ngelihat cewek gue selingkuhin, cewek gue selingkuh kan. Iya, jadi waktu itu gua lagi jalan tuh. Gua lagi yang ke tempat bakso yang kemarin kita beli yuk. Iya, samperin aja, aku udah duluan. Wah, Bah, kok bisa? duluan? Biasanya kan sama gua. Iya. Gua jalan aja. Tapi Itu gua udah sama marah gate tuh. enggak? Enggak. Belum. Oh, Itu belum. gua mati yang pertama yang giting, ini mati kedua. Jalan gua. Terus? Nyampe sana gua lihat dia sama tukang bakso. Waduh, ngapain dia sama tukang bakso? Mesra-mesraan? Enggak, beli doang. Oh, beli. Terus dari dia dapat baksonya, duduk. Terus ternyata dia sama cowok lain. Anjing. Terus mereka makannya gini, yang makan sop-sopan nih. Lu Yang gini. Enggak, lu suapin gua, aku suapin lu. Oh, enggak yang gini. Enggak kan? Ribet banget. Kan dia yang begini, anjing kenapa baca dulu yang mau. Gini. Akhirnya gua anjing. Gua ngeliatnya kan kayak Di tengah jalan tuh lu di ngeliatnya. tengah jalan tuh. Heeh. Bang, enggak sadar gua di depan ada ini kan. Akhirnya wah, tosan gua masuk. Tosan. Tosan. Mati lagi tuh. Mati lagi yang Mati kedua. lagi. Berarti di rumah lu ada upacara kematian 2 kali dong? 1 kali aja. Yang 2 kali gua sama yang setan-setan. Oh, iya. Lanjut. Ya jadi menurut gua itu hal terfakta. Cuman nggak tahu sih, menurut lu nungguin orang yang lu suka putus sama pasangannya salah nggak sih? Itu salah menurut gua. Meskipun Karena? bisa dibilang effort karena lu nunggu dia Dejavu. dan lu menunggu Ya, Allah. Enggak, maksudnya gue liat lu ngomong itu dejavu. Oh. Itu tuh menurut gue ya salah sih Dit, karena lu menunggu orang kena ketimpa musibah aja gitu. Jadi kan Iya sih. jadi kayak tapi nggak salah kalau konteksnya cowoknya dia sama ceweknya ini emang udah bobo putus dan selama mereka mau putus lu nggak ada ganggu. Jadi biarin ini putus dulu baru lu selebeo. Nah, gitu. Coba kalau misalkan lu nungguin dia sambil si cewek ini lu goda-godain atau gimana gitu. Udah cepet aja, mending putus sama dia, mending sama gua. Putus. Itu lu salah. Nggak pernah gua Sama kayak gitu. menurut gua kayak Itu lu perebut. orang putus tuh nggak langsung bisa tuh nggak langsung lupain gitu, nggak cepat. Iya, menurut gua sih gitu. Menurut gua banyak orang kayak gitu. Menurut gua mending cari baru aja sih. Iya. Ya sih. 2023 lu setiap tahun tuh berapa cewek sih gitu? 2021 berapa Sebulan cewek? sekali ya? 2020 Sebulan sekali ya deketin sih? 12. Deketin 3. Sebulan sekali ya. Sebulan sekali punya cewek lain. Gokil. Gua nggak tahu lu. Gokil. Wah, kacau. Buat cewek-cewek yang pernah dideketin Radit. Yang itu yang sih. Kamu bukan satu-satunya. Yang dulu. Tapi beruntung kamu tidak mau. Yang dulu tau nggak yang dulu? Yang mana? Dulu si itu. Ini Masih siapa? dibahas lu, si A. Belum. Nggak usah. Oke. Tapi menurut gua dari si cewek itu, menurut gua itu salah satu sifat buruknya, ya nggak sih? Apa tuh? Sifat buruk lu. Sifat buruk antara sifat buruk gua Dan atau sifat buruk dia. Gitu kan, sifat buruk dia yang kayak mungkin nggak bisa menghargai gua. Ngomong-ngomong soal sifat buruk, Apa tuh? gua mau nanya ke lu berdua. Bukan. Betul. Gua mau nanya ke lu berdua. Sifat buruk apa di tahun ini yang pengen lu ilangin? Dan atau sifat baik apa di tahun ini yang pengen lu kembangin? Gue penasaran nih, soalnya ini kan orang-orang kayaknya sangat ingin berubah. Orang-orang kan ada yang pengen berubah banget, cuma berubah. Apa sih? Maksudnya dia Apa nih? Lu lama-lama kayak Paujan nih, gua liat-liat. dia pengen berubah cuma nggak ada Lama-lama kayak aksinya. Paujan nih? Oke. Nggak ada aksinya gitu. Jadi menurut lu aksi apa yang akan lu lakuin? Ya itu. Aksi yang Aksi baiknya apa juga ya. udah, Yang pengen lu Sifat cobain. buruk dan sifat baik ya. Ya, dan aksinya apa? Apa aja? Kalau Apa sifat gua buruk? sifat buruk, gua omongan sih. Omongan kasar. Omongan kasar Omongan gua kasar. Oh, lu pengen kurangin. pengen ngurangin banget. Ngomong apa pantat? Mana bisa lu? Masalahnya. Nih. So, masalahnya parah banget. Parah. Oh, sama bapak lu juga ngomong kasar? Enggak dong. Oh. Enggak sama bapak gua, Oh, sama enggak. bapak gua. Cuman Kenapa? gua pernah kayak gua lagi mau abang gua kita lagi bawa mobil kan. Gantian sama gua. Di belakang bokap nyokap gua. Habis makan lah.
Terus ada di pinggir tuh di jalan tuh ada orang agak nyerempet gitu. Sontak lu ini dong. Iya. Oh, spontan. Gua ngomong kayak teriak-teriak ngomong gitulah, ngomong kasar. Ngomong apa? Coba sebutin di sini. Kontol lu ngentot gitu ya. Loh, ada mak bapak lu belakang. Di belakang. Wah, anjing. Wah, anjing, mak bapak lu kayak Bukan bapak gue diem aja. kaget ya, syok anjing. Syok pasti. Syok pasti, Kayak syok. Anak anjir. abis sama Radit. Gue tuh pas begini. keluar dari mobil mikir kayak anjir, ada bokap gue mau kayak gitu ke orang. Berarti lu saking seringnya kayaknya lu ini ya, jadi ceplas-ceplos gitu. Iya. Itu sifat buruk yang lu kurangi. Sampai gue pernah lu ada tau matkul Civic kan? Civic Honda Civic. bukan, matkul Civic ada di kampus. Oh, gua belum. Gue itu presentasi kan. Gue tuh sempat ngomong kayak ini bukan kasar sih, kayak lu ngomong apa? biasanya sih gue kayak spontan. gue pas mau presentasi, gue pembukaannya kayak ya udah ya selamat pagi teman-teman gue. Oh. Ini dosen, gue kayak terlalu Santai. terus kayak terlalu kebiasaan gitu loh. Tapi Gue bukannya jadi nggak apa-apa ya, maksud gua. Emang bukannya itu kayak nggak apa-apa ya? Maksudnya gua tuh bahasa sopannya Betawi gitu sih. ih enggak Gue. Aye. Oh iya. Aye, Betawi itu aye. Gua dengar Gua tuh kasar anjir. Dari Indonesia. iya. Iya. Oh, jadi lu nggak enak aja ngomong gue. Iya, itu emang bukan kasar, cuman gue pengen ngurangin itu juga. Oh, pengennya kamu kayak, gitu. kayak saya gitu, kayak Oh, pengen kalau lu formal. Kayak ada kayak kalau misalnya atau tempat lah gitu gua. Oh, kayak keceplosan kalau tuh ini lagi presentasi depan dosen gitu. Jadi lu ganti. Itu keceplosannya Ganti kayak parah aja. banget. Lu ganti aja dari aku jadi Paujan gitu. Iya, jadi Paujan lagi mau cerita gitu. Keren banget. Anjing gitu. Nah, itu pokoknya Sifat baik yang lu pengen kembangin. sifat baik gua sampai kapanpun gue pengen bisa nolong orang sih. Terus gua di pikiran gue tuh gue nggak mau kalau misalnya gue bisa melakukan sesuatu nih yang bisa nolong orang, gue nggak mau mikir kalau diri gue tuh udah berbuat baik. Karena kalau misalkan lu udah berpikir diri lu berbuat baik, lu ngerasa puas. Iya, gue takutnya Jadi kayak merasa lu nggak? ya gue ngerasa kayak gue ngebantu aja dah, ngebantu tapi jangan sampai mikir gitu. Apa? Geser. Apa? Oh, geser. Ya pokoknya gitu dah, gue kan ngebantu orang sebisa gue lah, apapun itu gitu. Sebisa gue, terus jangan pernah mikir kayak cepat puas, jangan pernah mikir gue kalau gue tuh ngelakuin hal-hal yang baik gitu. Jadi gue kayak ya udah bantu orang aja, mau untuk kewajiban manusia sama manusia gitu. Paham? Ngelaku baik. Gue juga ada sih. Apa tuh? Kalau sifat buruk gue yang pengen gue kurangin sih, Balon udara, bro. Gila lu. terus ente. Apa? Sifat buruk gue kayaknya sih, gue tuh orangnya kebanyakan bercanda banget anjing. Ya lu Tapi kadang gue gak tau tempat gitu maksudnya. bercandanya. Iya. Oh. Anjir, gue pernah nih tolol banget sih di pemakaman temen gue. Anjir. Temen gue bokapnya meninggal. Wah. Kan orang mah begini salaman ya. Weh, selamat berduka. Lu gini ya? Berduka. Weh, bro. Ya. Gue begini anjing. Selamat lagi ya, selamat berduka. Kagak ada coba, weh bro, nggak tahu di otak gua kenapa gua ngomong, weh bro, gitu orang mah, selamat duka, Bukan selamat, turut ya, selamat. selamat berduka, turut berduka, Iya. tapi gue begitu, jadi kayak kadang nggak tau, cuma gue ngerasa gue udah mulai kurangin sih bercanda gue nggak tahu tempat, gue pengen terusin, pengen perfectin gitu maksud gue, soalnya anjir itu gue sebenarnya sama itu orang juga nggak kenal amat. Tapi muncul di otak gua. Tiba-tiba, weh bro, turut berduka. Selamat ya. Kenapa tuh matinya tuh? Goblok banget gue. Anjing, cuma gua enggak ngomong kenapa matinya tuh. Oh, enggak dong. Terus sama tahu tempat gitu. Iya. Sama di pemakaman temen gua juga. Anjing. Emaknya meninggal. Kata lu gua datang outfitnya kayak gua anaknya santai banget kan ya. Pakai kaos, pakai celana pendek. Anjing, kaos gua oblong, celana pendek sama sendal. Ya anjing. Kan goblok ya. Anjing, Itu pemakamannya di mana? Di rumah? Masih di rumah? Di rumah sih di rumah. Oh. Cuma dari semua orang-orang yang pakai celana panjang, maksudnya formal baju hitam Yeah. gitu-gitu kan. Gua yang santai itu. Gua kadang nggak mikir tempat, tolol banget gua. Jadi itu gua pikir kayak oke, itu gua kurang-kurangin sih, jangan goblok dah. Itu udah lama juga sih, cuma kayak yuk kalau gua ngebayangin Parah sih. kok gua tolol ya Yeah. gitu maksudnya kok. Gitu. Cuma kalau kelebihan yang pengen gua kembangin,
bukan kelebihan, orang sifat baik. Sifat baik. Sebetulnya Ya sifat baik. Sama sih gue ngerasa gue suka bantuin orang. Gue pengen terus bantuin orang gitu. Setidaknya nih, gue udah rada nggak normal gini. Iya emang sih. Gue bisa dibilang bukan orang baik, bangsat. Gue bisa dibilang bukan orang baik, tapi setidaknya gue bisa sifat bisa bantuin orang lah. Seenggak-enggaknya dari semua kejelekan gue bisa berguna lah. Kayak gitu nih. Iya. Paham. Kalau lu tadi diem doang nih anjing. Kalau gua dia terlalu mendalami yang tadi. Yang tadi dia masih sakit ya. Masih kebayang ah. Siap. Tapi itu jadi pembelajaran buat gua. Menurut gua sifat buruk gua sifat buruk yang harus gua hilangkan itu sekarang adalah she's the one syndrome. Jadi simp gitu, bucin. Maksud gua kayak apa ya, bukan dia satu-satunya gitu loh, masih ada. Jadi terpaku sama satu orang itu doang. Gue tuh harus bisa menghilangkan sifat dimana gue berharap sama orang, bukan berharap sama satu orang tapi berharap sama seseorang gitu. Karena kan harusnya gue tahu kalau misalnya gue berharap sama seseorang ya gue bakal kecewa doang gitu kan. Nah gue harus benar-benar bisa ngilangin hal itu. Jadi kasarnya ya sesimpel gue nggak akan sakit hati lagi gitu, gue nggak akan fakta lagi gitu kan. Iya. Yang menurut gue yang paling gampang sakit, yang bikin lu gampang. Sekarang lidahnya muter-muter aja. Gua sekarang yang paling yang ini. Kalau sekarang apa? Iya. Tahu anjing baca mantra lu. Bangsat mukanya. Yang gua tadi yang paling ini. Jangan. Tapi menurut jadi dulu. Itu baca mantra anjing. Sakit. Tolong sokin. Yang gampang bikin lu sakit hati itu sebenarnya ekspektasi sama harapan lu itu. Iya. Harapan lu terlalu gede. Kalau lu udah ekspektasi lu terlalu tinggi. Harapan tinggi harus siap kecewa tinggi. Enggak kecewa pandalam. Dari film Cek Toko. Kecewa pandalam. Betul. Iya, menurut gua kayak iya sih. Ekspektasi sama harapan sih menurut gua kalau mau deketin cewek jangan terlalu berpikiran jauh sih. Apalagi kalau belum ketemu ya. Iya, jadi kayak udah dulu kayak ya temenan dulu. Jangan terlalu berharap. Gitu. Gue setuju sama dia. She's the one syndrome. Dit. Wah, putus anjing. Iya, bagus lah. Dan tadi. Menurut gua ini she's the one syndrome ini yang perlu bilang tadi berbahaya tadi itu. Yang apa sih? She's the one syndrome apa tadi? Yang dia sim. Yang dia satu-satunya. Cuma dia satu-satunya gitu. Masih banyak ikan di lautan. Basi itu ya udah, tapi emang bener sih anjing. Kalau misalkan lu terpaku dengan satu wanita itu saja. Maka lu akan lupa dengan wanita-wanita lain yang mungkin emang suka sama lu. Iya. Tapi ada nggak? Itu dia. Saya. Tapi ini nggak cuma percintaan ya. Rongkor lo. Nah, tapi ini nggak cuma percintaan ya. Maksud gua kalau lu terpaku sama sesuatu dalam bidang apapun gitu ya, itu tuh lu akan dan menghiraukan yang lainnya tuh lu nggak akan dapetin persepsi atau perspektif yang lain gitu sebenarnya. Gimik apa lagi nih? Masih lucu anjing. Iya benar. Pembawajan anjing gimana? Tapi bener lo dulu waktu itu lo. Gua kan juga dulu gua sindrom she's the one syndrome ya. Iya. Gua kan mati yang 3 kali gara-gara sindrom itu. Mati lagi 3 kali. Berapa kali dah? 50 kali lah. 50 anjing. Cuma mati ketiga ini gua gara-gara she's the one syndrome. Gua sama sakit hati juga. Wah. Gua kayak bunuh diri. Gua ngajar cewek ini terus gitu. Gua kayak lu udah paling gua lah, lu udah paling the best lah. Tapi gua lupa gitu. Belum tentu dia suka sama gua. Wih. Gua memaksakan keadaan. Gua bilang, aku suka cowok yang jago main basket. Lu main futsal kan? Bah, gua main basket. Wah, anjing. Aku suka cowok yang bisa pedes. Gua kan gak bisa pedes. Bah, gua makan pedes, anjing. Itu sakit mah Gua. Terus dia pengen punya cowok yang bisa bawa mobil manual. Ya, lu bisanya metik. Gua bisa metik. Makanya gua kecelakaannya manual. Oh, pas bawa mobil manual. Gua latihan gitu. Tapi gua itu hilang kendali. Akhirnya gua hilang kendali. Jadi gua parkir mobil manualnya. Gua bukan mati gara-gara bawa mobil manual. Gara-gara pedes tadi. Oh, ada lampu kan.
Mau pedas terus bawa mobil manual nyoba. Pedas bawa mobil manual. Oh, ternyata di mobil lagi mau nyetir kayak gitu. Iya, bukan. Gue parkir dulu biar aman baru gue. Ini hari terakhir gue. Terus gue mati. Itu mati ketiga gue. Mati ketiga anjing. Lukanya di sini. Oh, lambung lu di sini. Lambung di Mungkin sini. pas udah meninggal dia kayak agak Iya. Muncrat. Muncrat. Sampai sini. terus sampai meledak ya. Enggak sampai meledak. Itu kan udah darah. Ya gitulah. Ya. Ya itulah. His-Down syndrome itu bahaya, guys. Iya sih parah. His-Down syndrome juga bahaya gitu. Ya pokoknya kalau lu terpaku sama Satu satu itu. doang tuh Itu bahaya banget. itu bahaya banget sih. Itu bahaya banget. Karena hidup nggak bisa begitu-begitu. Tapi nggak bisa. Iya. Tapi nggak bisa jadi excuse nih. Nggak bisa jadi excuse. Wah berarti gue bisa banyak nih. Betul. Nggak boleh dong. Betul. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan yang ya udah kalau gua nggak mikir dia yang ini, kan gua ada cadangan ini, gua ada cadangan. Iya. Jangan gitu. Nggak boleh cabang. Mikirnya kayak she's not the only one aja. Iya. She's not the only one. Seperti lagu Sam Smith. I know I'm not the only one. Iya, Sam Smith. Sam Smith. Oh, iya. Ya lu mikir juga gitu, jangan orang kayak kalau misalnya gua ngedapetin dia, ya udah kayak baik lagi ke tadi harapan sama ekspektasi jangan terlalu tinggi-tinggi. Lu Kayak tuh- lu begini dah. Lu ke kolam renang 5 meter. Lu loncat misalnya dari lantai biasa tek gitu doang kan. Bakal agak ngabang lagi kan. Bayangin kalau lu loncat tuh dari 1 meteran, 1,50 lah. Iya. Loncat tuh, pasti lebih dalam kan. Iya, Nah, iya. itu kayak gitu aja sih. Dan lu semakin Malah gua nggak paham sih. Gua nggak paham. Nah, gue paham sih. Paham. Jadi lu kalau Analoginya gue paham. misalnya harapan lu terlalu tinggi, kalau misalnya Jatuhnya tuh lebih jatuh, dalam. lu lebih dalam bakal Jatuhnya jatuh lebih dalam. bakal terpuruk Ya. banget. Iya, betul. Gitu, Peng. Jadi- gua mati keempat di kolam renang. Mati lagi deh. Kenapa? Kalau renang airnya air soto apa kalau nggak Mati salah? keempat gua. Kayak kuah soto apa gitu? Bukan. Oh, bukan. Waktu itu gua pengen loncat indah. Oke. Pengen berenang. Mau kayak lu gua. Heeh. Begitu gua berenang, nggak ada airnya. Wah. Mati gua situ. Lukanya yang Berarti belum renang dong? belum, lukanya gini. Pala gua kena sini, lukanya gini. Gimana dah? Son? Nggak ada dong. Oh. Sakit dong. Sakit dong. Wah, Ya, jadi intinya kalau lu mulai sadar cinta itu bahaya adalah ketika lu berubah demi dia. Iya sebenarnya. Iya. Lu udah bukan lu lagi demi dia. Lo jadi orang lain buat dia sih. Jadi orang lain Itu buat- salah banget. Bahaya. Bahaya. Nanti kayak gua mati ketiga itu bahaya. Jangan. Iya. Itu kan hal udah. Itu kan hal buruk nih. Jadi gue rasa nih dari semua sifat buruk ya dan effort yang nggak ada hasilnya dan segala macam dan hal-hal fakta di 2022 gue rasa kita perlu resolusi di 2023. Oke, gua akan pikirin Apa resolusi tuh? 2023 sih. Kira-kira Dulu kan gua akan pikirin kan. Mhm. Resolusi 2023 gua apa tuh? tuh pengen cepet punya Hidup. pacar si anjing. Sama sih gua. Tapi ya itu nggak usah, itu sub resolusi. Anjing sub resolusi. Resolusi. Main resolusi gue adalah gue pengen jadi orang yang lebih bener lagi. Basi sih, cuma emang itu tujuan gue. Resolusi gue juga, gue kan ini MIP ya. Ada MIP kan, kita kan Yeah. film. Nah gue tuh pengen serius. Terus resolusi gue bisa ngelakuin sesuatu yang gue suka. Resolusi gue juga gue bisa dapat uang mulai dari umur gue yang sekarang Sama. gitu. Tadi gue pengen ngomong itu banget. Iya, Gue di gitu. tahun ini gue pengen punya usaha sih. Gue sengaja gue dapet income yang nggak dari orang tua gue doang. Oh iya. Betul. Iya, kalau Nggak kalau dari orang tua terus. kayak gue udah sempat dapat uang gitu dari klien-klien kalau minta video komersil gitu. Nah itu tuh pengen gue banyakin lagi biar gue ada pendapatan lagi. Iya. Ada yang bisa gue hasilin lah dari yang gue suka gitu. Ya resolusi gue demi kemanusiaan ya anjing. Gue pengen manusia tuh manusiakan manusia banget gitu. Oke. Mau sampai kapan anjing kayak gini lu? Benar. Dan stop ributin hal yang gak penting. Ya, tapi Tolong. kayak gitu nggak ada habisnya sih. Gak ada, Nggak ada betul habisnya gak ada sih. habisnya sih. Cuma dengan ini gue berkata, Ya, semoga berteman, banget, Bang. amin, anjing, amin. Semuanya kita ya lah ngelakuin yang terbaik lah demi sama-sama. Terlepas lu dari suku apa, terlepas lu dari agama apa, terlepas lu dari supporter mana, Dari kelompok. lu sama-sama manusia dan lu Lu sama-sama sama-sama tinggal di Indonesia. Iya, men. Iya. Yuk bisa yuk benah yuk 2023. Yuk, bisa yuk. Ah, Gitu. Jadi resolusi lu buat tahun ini. Coba lu apa Jan? Kalau lu apa? Gue lebih kayak gue yang penting tadi gue juga pengen dapat income
yang bukan dari orang tua doang, jadi gue pengen usaha gitu, usaha jadi kayak ya gue bisa menghasilkan duit lah. Dan ini terus jangan amin gak apa-apa sih. Berarti gak usah diaminin? Amin dong. Terus kayak gua amin. Semoga amin. Amin. Gua kan ada matkul masih semoga belum. Perancangan arsitektur gua. Nah, perancangan arsitektur gua besok kan tahun ini ketiga. Amin. Apa tuh apa gua amin aja lah. Pengen banget ini proyeknya dilancarin. Amin. Pengen banget dilancarin, terus gua makin banyak waktu luang biar bisa konten ngobsku. Amin. Itu juga. Terus kayak penting gua bisa makin kuat juga sih di RC kayak. Amin. Di kuliahan makin kuat, kayak semua berjalan dengan lancar, dengan mulus lah. Kalau demi orang lain gitu. Orang sekitar gua berharapnya gua lebih, ya gua kan emang gimana? Gua semoga gua bisa berguna atau bisa menghibur orang-orang sekitar gua. Amin. Bisa berguna sih, yang paling penting. Maksud gue sih maksud gue untuk ini. Oh, negara. Tiba-tiba, gue sih gue bisa menghibur. Keren gua. Kata gue apa? Keren banget nih anjing. Maksud gue kan. Keren gua orang sekitar. Dia anjing. Kalau masih gue pengen menghibur. Ih mantep lu, kayak lu. Apa? Keren gua itu buat orang-orang sekitar gitu loh. Kalau orang-orang sekitar gitu anjing pengen. Hal yang pendek lagi. Nggak boleh. Iya pokoknya kalau buat negara, gue sebenarnya gue nggak ikutin perpolitikan juga. Gue sekarang ketinggalan berita-berita juga. Gue berharapnya negara kita ya makin membaik. Apapun itu yang penting membaik lah ya. Apapun itu. Pokoknya berita-berita yang mengenai kemanusiaan yang begitu kurang manusia, semoga berkurang, semoga hilang malah. Manusia hilang? Maksudnya perlakuan manusia yang tidak manusia. Manusia kan orang lain hilang. Ya, nah, yang penting kayak ya all the best lah. All the best. Kalau gua untuk negara dulu kali ya. Oh sama. Wait, apa nih? Oke. Gua kayaknya Mantap Jan. Gue pengen banget punya cewek sih. Cuman kayak itu ya menurut gue ya lagi tolol sampai mukul tadi anjing siapa yang pengen sih punya pacar tahun ini, cuman kayak punya bukan, AWW ya tapi bukan yang itu bukan goals yang harus banget dikejar juga sih. Kayak kalau misalnya dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat ya udah. Oke. Gua ya. Kalau buat negara dulu kali. Buat negara adalah gue berharap yang pasti bisa jadi lebih baik lah ya. Bisa lebih baik, juga bisa lebih apa sih namanya bahasanya? Lebih baik. Bukan lebih baik, maksudnya bisa lebih bagus gitu. Maksud gua kayak jangan sampai kekuasaan itu, maksudnya kita kan negara demokrasi ya. Jadi bukan kerajaan gitu. Jadi kekuasaan itu harusnya nggak diturunkan ke ke anak cucu gitu. Terus ya jadi pokoknya dari negara itu yang ngurus si pengurus negara ini semoga juga bisa lebih baik, lebih better gitu kan. Jangan outram ya. Terus ya intinya gitu loh. Maksudnya saya siap, mati pun siap. Nggak ada oknum-oknum lagi, nggak ada oknum baik dari aparat, baik dari pemerintahan, baik dari ormas gitu segala macam, nggak ada lagi. Gue harap things got better aja lah gitu. Yes. Amin. Kalau buat gue sendiri 2023 ini kalau Pojan dan Pepeng pengen punya pacar, gue rasa itu adalah resolusi gue dari 2012 anjing 2007 berapa nggak tahu gue. 2000 sebelum Masehi. Jadi itu bukan itu jatuhnya harapan tahunan aja gitu kan. Agenda tahunan. Agenda tahunan. Cuman kan ditolak baik ngentot. Sedih. Jadi itu nggak jadi sebuah resolusi lagi buat gue di tahun ini. Gue mati keenam gara-gara ngomong kasar kan tahu. Ngomong ngentot. Bahaya itu lokanya gini. Wah. Lanjut. Oke. Jadi itu bukan resolusi lagi buat gue soal punya pacar apa enggak. Tapi resolusi 2023 ini gue 2023 adalah gue pengen banget bisa jadi orang yang jauh lebih baik secara fisik, secara materi dan juga secara mental gitu. Amin. Karena gue ngerasa bahwa mungkin mental
Metal. Aing boga ngewe, kamu udah ngagem. Aing hayang ngewean, ewe pakal. Lagu lucu banget coba. Aing boga, kamu udah ngagem. Emang gak bisa serius nih. Ya, terus kan secara mental gue ngerasa bahwa gue gak stabil gitu kan. Kayak gue sering overthinking, anxiety dan segala macem. Cuman kayak itu self diagnose aja. Jadi gue pengen itu tuh bener lah di 2023 gue gak gitu-gitu lagi gitu. Gue juga secara materi gue pengen punya income. Ya kan, gue pengen punya income, terus juga jam terbang gue sebagai anak perfilman gitu ya juga bisa tinggi gitu. Gue bisa ikut-ikut syutingan walaupun cuma jadi runner doang juga gak ada masalah ya gak sih? Betul. Jadi Radit kopi siap bos. Radit kabel gulung siap bos. Ada masalah gitu kan. Pengalaman. Maksudnya menambah jam terbang aja gitu. Dan secara fisik gue kayak ya kayaknya gue masih kecil banget anjing badan gue kasarnya gitu. Jadi gue ngerasa yang kayak gue pengen bisa lebih berisi lagi, lebih keker lagi, lebih bagus lagi lah badan gue kayak yang gue impikan gitu. Tapi kalau masalah cewek bukan jadi resolusi lagi anjing. Agenda tahunan. Tiap bulan malah ya. Agenda bulanan. Enggak ada yang dapet anjing. Gitu aja lah. Ntar abis itu dia langsung bikin TikTok tuh. Bikin begini lagunya. Jangan lupa. Nggak ya? I hope you're happy but now. Lanjut. Lu liat Paujan udah begini. Sarafnya kena. Udah kena. Udah lah, mendingan kita udahin aja dulu Mobskoy kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, Like dan dislike, Yes. dan comment Dislike head dong. semua. Yes. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Usah. Kita nggak dapet AdSense. Amin. Oke, this is Mobskoy. Ngobrol. School.